Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran daring hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Semoga senantiasa berlimpah rahmat Allah kepada anak-anak semua dan keluarga. Oke, kita awali pembelajaran dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini pelajarannya tahfiz dan kali ini matematika ya. Oke. Judulnya adalah faktor persekutuan dua bilangan. Kompetensi dasar 3.4 menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan faktor persekutuan dua bilangan. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan dua bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya, alat tulisnya jangan lupa disiapkan. Oke. Faktor persekutuan dua bilangan. Apakah faktor persekutuan dari dua bilangan itu? Sudah tahu belum anak-anak? Mungkin anak-anak ada yang sudah belajar. Ya, faktor persekutuan dua bilangan. Ya, anak-anak telah memahami kelipatan persekutuan bukan? Jadi, pekan lalu judulnya kelipatan persekutuan dua bilangan. Nah, pekan ini kita belajar faktor persekutuan. Mirip ya, yang beda hanya kata di depannya. Kemarin kelipatan, sekarang faktor. Nah, terus bagaimana? Hampir mirip. Hanya prosesnya yang agak berbeda. Nah, faktor dari 8 adalah, masih ingat nggak faktor itu apa? Bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Atau kita bisa mencari faktor dari bilangan tersebut terbentuk dari perkalian berapa kali berapa. Dan yang sudah jelas, faktor dari bilangan itu adalah 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi 1, ini ada angka 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian 8 ini dapat kita peroleh dari 2 kali 4. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian untuk faktor dari 12. Ya, 12 itu habis dibagi berapa saja? Dibagi 1 hasilnya 12. Nah, dibagi 2 hasilnya 6. Dibagi 3 hasilnya 4. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Bu, kok itu ada yang dikasih warna merah? Ayo, siapa yang tahu apa artinya? Ya, berarti ini yang Bu Ana kasih tanda merah itu artinya apa toh? Nah, ini ada 1, ini 1. Kemudian 2, ini juga 2. Dan ini 4 dan 4. Berarti apa yang atas sayang? Yang, ayo apa? Yang sama. Jadi faktor persekutuan, jadi sekutu ya teman. Dari 8 dan 12 adalah ya yang sama 1, 2, dan 4. Dari contoh ini kita bisa buat kesimpulan. Coba apa? Ya, kesimpulannya adalah faktor persekutuan dari dua bilangan adalah bilangan yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang bernilai sama. Jadi, bilangan yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang bernilai sama. Hampir mirip ya, kalau kelipatan yang sama, kalau faktor yang sama. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Ya, mudah ya anak-anak ya. Kita urai satu persatu. Jadi penyelesaian. Ya, faktor dari 12 adalah ini. Faktor dari 18 adalah ini. Atau kalau kita mau mudah, kita buat tabelnya. Ya, seperti ini tabelnya. 12 adalah perkalian dari 1 dikali 12, 2 dikali 6, dan 3 dikali 4. Ini adalah faktornya. Dan anak-anak juga jangan lupa bahwa ini itu termasuk pasangan faktor. Ya, gitu ya, pasangan ya. 1 dengan 12 pasangannya, 2 dengan 6, dan 3 kali 4 untuk faktor dari 12. Kemudian untuk yang tabel 18-nya adalah seperti ini.
18 itu 1 kali 18, 2 dikalikan 9, dan 3 dikali 6. Jadi mudah ya, anak-anak lebih mudah mana nih? Pakai cara tabel aja ya, Bu Ana sarankan agar lebih kelihatan jelas. Jadi yang sama kita kasih tanda merah, atau kalau anak-anak bisa dilingkari ya, untuk memudahkan menjawab faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Baik, selanjutnya contoh soal ceritanya ya. Ibu mempunyai 32 roti keju. Ibu ingin menata roti tersebut sama banyak pada 4 piring. Berapa banyak roti keju yang ada dalam satu piring? Ya, biasanya kalau kita kumpul-kumpul ya, atau arisan gitu ya, roti kejunya ada 32 nih, mau dibagi jadi 4 piring. Berarti setiap piring isinya berapa roti? Ya, mudah ya. Coba kita buat penyelesaiannya. Diketahui ada 32 roti keju, tersedianya 4 piring. Berapa banyak roti yang ada dalam satu piring? Nah, dijawab permasalahan ini dapat diselesaikan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan pembagian bilangan. Ya, karena rotinya ada 32 dan piringnya 4, ya mudah saja. 32 dibagi 4, ya hasilnya adalah 8. Kemudian, atau kita bisa menggunakan cara mencari faktor bilangan. Kalau hubungannya dengan faktor bilangan, maka kita buat tabel agar mudah. Ya, tabelnya seperti ini. 32 adalah perkalian dari 1 dikali 32. 2 dikalikan 16 dan 4 kali 8. Sekali lagi Bu Ana ingatkan, anak-anak harus bersahabat dengan perkalian dan juga pembagian, dan harus sudah hafal ya, seperti itu. Dan ini merupakan pasangan faktor ya sayang ya. 1 pasangan 32. Ya, ini pasangan faktor dari 32 adalah 1 32, 2 16, dan 4 dengan 8. Karena yang tersedia hanya 4 piring, maka ada berapa? Pasangannya 4 berapa sayang? Yaitu 8. Maka ada 8 roti keju dalam setiap piring. Jadi banyaknya roti keju dalam satu piring ada 8 buah. Mudah ya anak-anak ya? Ya Bu Ana mudah sekali. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu anak-anak yang bisa Bu Ana sampaikan hari ini. Semoga Allah memudahkan anak-anak dalam belajar. Karena masih ada waktu sekitar 2 menit. Ini ya, ada satu pesan gitu ya. Nasihat dari Ustadz Zuber. Pagi ini Bu Ana mendapat nasihat. Judulnya adalah bersyukurlah yang banyak. Jadi, atau apa tuh itu bersyukur sayang? Berterima kasih. Kalau kita ini berarti kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari penglihatan aja itu udah luar biasa ya, kita bisa melihat alam semesta karena punya mata gitu ya. Dan juga nikmat yang gak kalah besar lagi adalah pendengaran gitu ya. Bahkan orang buta pun ketika hanya dia mempunyai pendengaran pun itu sudah mencukupi gitu ya. Maksudnya meskipun buta dia tetap bisa mendengar, itu alat komunikasinya dia gitu ya. Apalagi kita yang memiliki penglihatan dan pendengaran gitu ya. Harusnya kita bersyukur kepada Allah lebih banyak lagi gitu ya. Dan Allah pun ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya yang lebih banyak lagi kepada kita. Seperti itu ya anak-anak ya. Semoga Allah golongkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ahli syukur dan ahli sabar. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak ya.